pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Saya Mayor Infantri Ahmad di sini sebagai Kasubsi Info Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Saya berdinas di sini kurang lebih dari tahun 2023 akhir lah ya. Berdinas di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya sampai saat ini sekarang. Latar belakangnya daripada penculikan para pahlawan revolusi, yang pertama adanya PKI waktu itu ingin membentuk angkatan kelima. Jadi angkatan kelima itu yang dimaksud adalah para buruh dan petani yang mau dipersenjatai, yang diingin oleh PKI itu. Jadi para buruh dan petani rencananya mau diberikan senjata. Tujuannya dengan dalil waktu itu untuk mengganjang Malaysia, begitu alasan PKI itu. Nah, usulan ini kemudian ditolak oleh Menteri Panglima Angkatan Darat, oleh Jenderal Ahmad Yani, menolak keras ya, dengan alasan kalau para buruh dan petani diberikan senjata, kemungkinan nanti akan terjadi perang antara TNI dengan masyarakat. Itu tidak boleh. Sedangkan kita tentara siap untuk melawan musuh, bukan untuk melawan rakyatnya sendiri. Yang kedua adalah waktu itu PKI gencar menghembuskan isu Dewan Jenderal. Jadi PKI menganggap ada sekelompok jenderal, para perwira tinggi Angkatan Darat yang terhadap Presiden Soekarno itu banyak menolak kebijakan-kebijakan daripada Presiden Soekarno. Dianggap nanti akan melakukan kudeta. Jadi dianggap para jenderal ini akan mengkudeta pemerintahan Soekarno pada tanggal 5 Oktober gitu, dengan bertepat dengan Hari TNI, karena banyak pasukan yang dikirim ke Jakarta untuk merayakan HUT TNI tersebut. Nah, itu dianggap oleh PKI bahwa akan melakukan kudeta secara militer, secara besar-besaran. Nah, di waktu itu. Nah, sebelum itu terjadi, maka mereka melakukan gerakan mendahului sebelum 5 Oktober. Nah, isu yang ketiga adalah kondisi kesehatan Bung Karno menurun, sakit, dikhawatirkan Pak Karno akan meninggal dunia. Nah, PKI selama ini selalu bergantung kepada Presiden Soekarno, begitu, karena Pak Karno yang mendukung keberadaan PKI di sini dengan konsep nasakomnya. Nah, sebelum Pak Karno terjadi sesuatu yang sampai sakit kemudian meninggal, nanti pucuk pimpinan akan diambil oleh Angkatan Darat. Sedangkan kita Angkatan Darat dengan PKI itu musuh yang sangat dominan, begitu. PKI mencurigai Angkatan Darat dan Angkatan Darat juga mencurigai PKI. Jadi saling curiga lah. Nah, jelas Angkatan Darat sangat kental bahwa kita memegang teguh prinsip Pancasila. Nah, sedangkan PKI ingin menggantikan Pancasila seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum Pak Karno sakit nanti meninggal, nanti akan diambil oleh Angkatan Darat, pasti PKI akan dimusnahkan oleh Angkatan Darat. Nah, sebelum itu terjadi, maka mereka mau melakukan gerakan. Nah, gerakan ini disebut gerakan mendahului. Mereka kemudian melakukan rapat-rapat, dan rapat terakhir mereka cetuskan untuk melakukan penculikan terhadap para jenderal yang membangkang terhadap Presiden Soekarno. Itu anggapan daripada PKI itu sendiri. Nah, prosesnya tanggal 1 Oktober dini hari pagi, mereka membuat tim untuk menuju kepada jenderal, dibawa ke area Lubang Buaya ke sini. Ya, tujuannya yang pertama untuk menghadap kepada Presiden Soekarno, arahannya seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus. Artinya pada saat penculikan ada korban yang meninggal di tempat, ya, 3 perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik dalam kondisi meninggal, kemudian yang sisa dibawa ke sini dalam keadaan hidup. Mereka tidak ada keputusan lebih lanjut setelah itu, ya, karena tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya yang masih hidup pun di Lubang Buaya
dibunuh juga dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua Lubang Buaya. Seperti itu untuk kronologisnya. Peristiwa dini hari itu meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah bangsa. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik, disiksa, lalu dibunuh secara tragis. Jenazah mereka kemudian dibuang ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya yang saat ini menjadi simbol kelam pemberontakan G30 SPKI. Namun, tragedi tak hanya menimpa mereka yang bertugas di medan pengabdian. Di rumah dinas Jenderal Ahana Sution, suara tembakan membangunkan malam. Upaya penculikan gagal, namun peluru-peluru membabi buta itu justru mengenai putri kecil sang jenderal, Ade Irma Suryani. Gadis berusia 5 tahun itu terluka parah. Ia sempat dirawat, namun nyawanya tak tertolong. Belakangnya yang menjadi latar belakangnya adalah peristiwa itu sendiri ya. Peristiwa itu sendiri, kemudian setelah peristiwa gerakan 30 September terjadi 2 tahun kemudian kan dari 65, 67 Pak Harto ya, terutama Angkatan Darat ya membuat sebuah monumen. Jadi dibangun monumen ini pada pertengahan tahun 1967, kemudian diresmikannya tanggal 1 Oktober 1972 oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, tujuan daripada pembangunan ini yang pertama adalah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi ya. Yang kedua untuk mengingatkan kepada kita, khususnya generasi muda bangsa, tentang bahaya laten komunis. Gitu. Yang ketiga adalah tujuan wisata, artinya kita bisa melakukan wisata sambil belajar atau sambil mengetahui bagaimana sih sejarah daripada gerakan 30 September di Lubang Buaya ini. Sebelum menjadi museum ya, di sini ya seperti kampung biasa ya, masyarakatnya masyarakat biasa. Dulunya juga di sini terdapat hanya 13 rumah gitu ya, menjadi 13 rumah. Juga ada pernah cerita di Desa Lubang Buaya itu dulunya ada cerita tentang datuk banjir ya di Sungai Sunter. Itu hanya itu aja cerita hanya mitos saja. Kalau peristiwa-peristiwa sebelum ini terjadi nggak ada sebelumnya. Kalau untuk benda-benda koleksi yang ada di Lubang Buaya atau yang ada di kita ini, terutama pakaian-pakaian yang melekat yang dimiliki oleh para pahlawan kita itu didapati dari setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian dikumpulkan, dibersihkan, kemudian dijadikan sebagai koleksi sejarah buat kita. Itu yang untuk pakaiannya. Kalau yang lain-lainnya itu seperti kendaraan itu juga dicari dari pihak sejarah, yang diambil hanya untuk sebagai menjadi saksi sejarahnya saja. Seperti itu. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya dibangun sebuah miniatur atau diorama kecil yang dibuat oleh seniman ya, oleh seniman ahli seni rupa. Juga 7 patung pahlawannya tersebut. Itu kalau untuk bangunan rumahnya memang lokasi tempat peristiwanya itu ya di situ, kemudian rumah itu direlokasi kembali atau dibangun kembali sesuai dengan bentuknya yang asli seperti itu. Nah, yang aslinya itu sumur, kemudian pakaian-pakaian. Kalau rumah sudah direlokasi artinya yang rusaknya sudah diperbaiki jadi tidak sepenuhnya asli. Nah, juga ada di dalamnya itu yang masih asli bagiannya seperti lemari, tempat tidur itu memang dimiliki oleh penghuni rumah tersebut awalnya. Rumah-rumah itu berdiri menjadi saksi bisu malam penuh teror di mana sejarah bangsa ditorehkan dengan darah dan derita. Tepat di kawasan inilah para jenderal yang dikenal teguh pada Pancasila digiring satu persatu. Bukan hanya diculik, namun mereka juga disiksa secara kejam, dengan tangan yang terikat, mata ditutup, tubuh mereka dipukul, ditembak, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Satu perwira muda, Letnan Pierre Tendean, ikut menjadi korban meski bukan sasaran utama.
Sumur tua yang kini menjadi monumen, dulunya adalah tempat jasad mereka dibuang begitu saja. 7 pahlawan revolusi dikubur dalam satu lubang, dalam gelap dan senyap. Kalau harapan saya sih ya buat kita setelah kita terutama ya pribadi, kalau kita sudah belajar sejarah ya insya Allah kita akan lebih mendalami, lebih mengenal kembali tentang sejarah. Artinya sejarah itu kan sangat penting ya buat kita ya. Sesuai dengan moto kita ya, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Jadi artinya kita harus mengenal ya sejarah kita dan baru kita bisa mencintai bangsa kita itu sendiri. 7 nama, 7 nyawa yang menjadi korban keganasan gerakan G30 SPKI. Mereka bukan sekedar nama di buku sejarah, tetapi juga menjadi simbol bahwa terkadang perjuangan harus dibayar dengan darah.